Hai teman-teman semua, ketemu lagi dengan saya. Semoga teman-teman di luar sana dalam keadaan sehat selalu, amin ya. Oke, hari ini aku general reading lagi. Aku membacakan energi banyak orang, jadi bisa resonate, bisa juga tidak sama sekali. Ambil sisi positif dari pembacaan aku, buang negatifnya. Kembalikan semua keputusan kepada hati nurani kalian. Langsung saja, tema readingan hari ini. Bagaimana lawan jenis melihat kamu saat ini? Lawan jenis itu teman-teman bukan orang tua, sanak saudara, ya bukan ya. Lawan jenis itu ya mungkin rekan kerja, seorang yang lagi PDKT dengan kamu, sahabat kamu, yang lagi dekat dengan kamu, atau mungkin pasanganmu, suami atau istrimu, ya bukan anggota keluarga. Ya, itu aku rasakan di sini. Ada seseorang dari masa lalu di sini membicarakan kamu. Kamu di mata seseorang dari masa lalu, entah mantan pacar, mantan suami, mantan istri, mantan PDKT, ya siapapun seseorang dari masa lalu ini. Tentunya kalau ngomong orang dari masa lalu ya tentunya hubungannya sudah berakhir, atau lagi break, lagi terjeda, atau lagi diam-diam saat ini. Dan seseorang ini melihat kamu sekarang itu ada perubahan dalam diri kamu ya. Mungkin aku rasakan kamu di mata seseorang dari masa lalu ini, kamu sekarang ya kehidupannya itu stabil, mapan, ya secara finansial gitu ya. Kamu sekarang ya lebih sukses daripada sebelumnya gitu ya. Kamu punya karir yang bagus, ya mungkin kamu punya jabatan atau pangkat yang tinggi, ya aminkan saja ya. Atau kamu punya bisnis yang sukses gitu ya. Dan mungkin beberapa kamu adalah cukup terkenal ya, seorang content creator, public figure, artis, youtuber, selebgram, dan lain sebagainya. Dan orang dari masa lalu ini melihat kamu tuh banyak pengikutnya, followersnya, banyak yang mengagumi kamu, banyak yang mensupport kamu, mendukung kamu. Kayak semua mata orang itu tertuju kepada kamu. Banyak sekali penghargaan, pencapaian yang kamu dapatkan. Kamu sangat sukses loh. Ini pandangan si lawan jenis dari masa lalu ini ya. Dan dia memandang kamu juga, kamu sangat cerdas dan punya pendirian yang kuat, dan kamu tidak bergantung dengan siapapun. Kamu berdiri di kaki kamu sendiri kalau kamu adalah seorang wanita di sini, dan kamu punya tekad dan kemauan yang sangat kuat untuk meraih mimpi kamu, dan kamu never give up, tidak pernah menyerah. Mungkin kamu punya dua prioritas, dua pekerjaan, dan kamu mampu membalanskan, menyeimbangkan dalam satu hari gitu ya. Atau kerja keras kamu di masa lalu membuahkan hasil gitu. Kamu metik hasilnya saat ini, dan seorang dari masa lalu ini aku melihat belum bisa move on dari kamu, merindukan kamu dan masih mencintai kamu. Dia mengingat kenangan-kenangan yang sangat dalam bersama kamu di masa lalu. Mungkin di masa lalu kamu pernah kasih dia kejutan, surprise, hadiah, atau ada memori-memori yang sangat dalam dengan seseorang ini yang masih membekas di hatinya gitu ya. Itu yang kenangkap ya. Seorang dari masa lalu di sini melihat kamu, kalau kamu wanita yang nonton ini, entah kamu masih single mom, seorang janda, dia melihat kamu sosok yang kuat, tangguh, dan kehidupan kamu tidak mudah di masa lalu. 6 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, kamu pernah di titik terendah, titik tersulit dalam hidup kamu, tapi kamu bisa wake up. Kamu bisa bangkit menjadi seperti ini sekarang. Dan seseorang dari masa lalu ini kayak salut banget. Kok bisa ya kamu bangkit seperti ini? Kok bisa ya kamu sesukses ini ya? Kok bisa kamu seindependen ini gitu, semandiri ini gitu ya? Bukan bank mandiri ya. Semandiri ini, sekuat ini gitu ya, sepercaya diri ini gitu, seoptimis ini. Karena aku rasakan berapa dari teman-teman ini sekarang sangat percaya diri, sangat kayak apa ya, semangat, have confident, memiliki keyakinan untuk menjalani hidup kamu gitu ya. Dan tentunya biasanya orang-orang seperti ini ya ujiannya berat, tidak mudah, tapi kamu bisa laluin ujian. Dan seseorang dari masa lalu ini aku nangkap energinya melihat kamu itu sangat kreatif.
Dan aku rasakan entah kalian ini siapa ya, mungkin beberapa yang resonate dari pembacaan aku cukup terkenal seorang content creator, public figure, artis, youtuber, atau kamu punya karir di mana jabatan kamu, pangkat kamu tinggi, atau punya bisnis yang sukses. Seperti itu yang aku rasakan. Kamu sangat kreatif, sangat kuat, tangguh, dan sangat optimis menjalani hidup kamu, dan si orang dari masa lalu ini menyesal ya. Ya, dan aku rasakan bagaimana kamu di mata seseorang ini, entah ini seorang dari masa lalu, siapapun seseorang ini, si lawan jenis ini ya. Kalau kamu seorang wanita yang nonton ini, kamu sekarang tambah seksi ya, atau tambah gemoy ya. Orang dari masa lalu ini mungkin dia melihat foto kamu di sosial media, di mana kamu sekarang tambah gemoy, tambah seksi, terutama fisikal gitu ya. Kayak orang ini, si lawan jenis ini, entah ini orang dari masa lalu atau siapapun lawan jenis ini, kayak tertarik dengan fisikal kamu. Terutama ya mungkin kamu punya kalau kamu wanita ini bagi umur 21 tahun ke atas, mungkin kamu punya bokong yang gimana ya, semok. Tatapan kamu yang membuat si lawan jenis ini tumbuh tanduk gitu ya. Tumbuh tanduk. Oke ya, kita mulai aja di sini ya. Bagaimana kamu di mata lawan jenis ya? Bagaimana kamu di mata lawan jenis? Bagaimana kamu di mata lawan jenis? Oke, bagaimana kamu di mata lawan jenis sekarang? Bagaimana kamu di mata lawan jenis sekarang? Aku melihat seseorang ini, si lawan jenis ini, entah ini mantannya, kembali lagi ke mantan yang mungkin pernah mengkhianati kamu, pernah nyakitin kamu di masa lalu, dan dia menyesali itu. Dia menyesali apa yang pernah dia lakukan kepada kamu di masa lalu. Nah, kamu di mata lawan jenis ya, kamu sekarang lebih banyak pertimbangan, atau kehidupan kamu sekarang tuh balance, seimbang, atau kamu mendapatkan keadilan dari semesta, dari Tuhan, sehingga kehidupan kamu seperti ini, sesukses ini, seberhasil ini gitu. Atau kamu memang banyak pertimbangan saat ini ya. Bagaimana lawan jenis melihat kamu saat ini? Kamu tuh seseorang yang very ambitious people, seorang yang sangat ambisius. Ada Leo. Bagaimana kamu di mata lawan jenis sekarang? Bagaimana kamu di mata lawan jenis sekarang? Karena gambarnya transparan, aku tutupin. Nah, ini kartu The Star. Apapun harapan kamu, impian kamu di masa lalu, sekarang itu menjadi kenyataan ya. Mungkin di masa lalu kamu pernah menceritakan ke seseorang ini, terutama ke mantan ini, bahwa suatu saat kamu nanti ingin meraih ini, menggapai ini, dan ternyata apa yang kamu pernah ceritakan itu, harapan-harapan kamu, mimpi-mimpi kamu itu menjadi kenyataan sekarang. The Star yang aku dari awal sebelum aku shuffle tadi ya, muncul bahwa kamu tuh cukup terkenal seperti seorang selebriti, public figure, artis, youtuber, selebgram, dan ya seperti mendapatkan pengakuan dari publik atas pencapaian kamu, bukan karena kecantikanmu atau kegantenganmu, bukan ya. Itu kamu seperti bintang sekarang, terkenal, The Star. Apapun harapan-harapan kalian, mimpi-mimpi kalian sekarang menjadi kenyataan. Itu ya. Dan orang dari masa lalu ya menyesal, meninggalkan permata yang dia bilang dulu ya, ketika dia meninggalkan kamu, dikirain kamu cuman botol kaleng-kaleng doang, ternyata ya kamu adalah segempoh mutiara emas ya. Seperti itu. Ada Aquarius ya, air sign strong. Mungkin kamu dari air sign, Gemini, Libra, dan Aquarius ya, terutama dari Libra, Aquarius ya. Atau kamu dealing dengan zodiak itu, atau cuman energi doang gitu. Bagaimana kamu di mata lawan jenis, terutama seseorang yang pernah dealing dengan kalian, pernah terkoneksi dengan kalian di masa lalu alias mantan ya. Kayak aku nangkap gini juga, kamu di mata si lawan jenis ini, entah ini seseorang dari masa lalu atau siapapun seseorang ini, dia melihat kamu tuh ada sifat kekanak-kanakan di dalam diri kamu. Mungkin kamu orangnya polos, lucu, humoris, seperti anak kecil gitu ya. Beberapa seperti itu yang aku rasakan. Tapi di balik kepolosan kamu, di balik childishnya kamu, kekanak-kanakannya kamu, lucunya kamu, ternyata kamu pemberani gitu ya. Ya, pemberani, ambisi,
tegas, galak, atau mungkin kamu ini seperti gini loh teman-teman ya, seperti bunglon ya, bisa berubah-berubah, kadang seperti anak kecil, polos, lucu, humoris ya, suka ketawa, suka menjadi seorang badut gitu ya. Kadang kamu juga serius, tegas, dan tidak suka berbasa-basi gitu. Seperti itu yang aku nangkap di sini ya. Mungkin kamu penyuka warna merah, atau warna merah itu kamu pemberani, kamu tangguh, kamu tidak mudah menyerah itu ya. Dan bagaimana pandangan lawan jenis terhadap kamu sekarang? Dia melihat kamu sekarang itu sangat sukses sih. Nine of Pentacle, hidup kamu berkelimpahan ya. Kamu memetik hasil jerih payah kamu di masa lalu, dan sekarang kamu itu ya kayak apa ya, menikmati kesendirian kamu. Aku rasakan beberapa dari teman-teman ini single mom. Kalau kamu seorang wanita atau kamu single kepala 3-4 ke atas belum menikah, kamu menikmati kesendirian kamu. Kalau kamu seorang pria yang mungkin duda atau single yang gak mau menikah dulu gitu ya, karena punya trauma di masa lalu, trauma pengkhianatan yang kamu dapatkan dari seseorang, dan di sini kamu menikmati kesendirian kamu dengan hidup yang berkelimpahan gitu ya. Dan bagaimana kamu juga di mata lawan jenis sekarang? Kamu tuh seseorang yang walaupun kelihatannya kayak pasif, diam, tapi kamu punya planning, punya perencanaan untuk masa depanmu, untuk jangka panjang ya. Diam-diam kamu punya strategi, perencanaan untuk masa depan gitu ya. Kamu seorang planning yang jitu gitu ya. Seperti itu ya teman-teman, aku rasakan seperti itu ya. Oke, lanjut kembali. Bagaimana kamu di mata lawan jenis sekarang? Bagaimana kamu di mata lawan jenis sekarang? Bagaimana kamu di mata lawan jenis sekarang? Mungkin beberapa dari teman-teman pernah mengalami tower moment di dalam hidup kamu, pernah di titik terendah, tersulit ya dalam hidup kamu, pernah mungkin gagal dalam pernikahan ya, mungkin gagal dalam bisnis, gagal dalam hal apapun di masa lalu, dan dimana kamu di titik terendah banget, tapi kamu bisa wake up, bisa bangkit gitu. Pernah mengalami kehancuran di dalam hidup kamu, entah ini terjadinya kapan ya berapa tahun yang lalu, dan kamu sekarang bangkit dan kamu menggapai mimpi-mimpi kamu ya, harapan-harapan kamu di masa lalu yang pernah terpupus akhirnya sekarang menjadi kenyataan. Itu sih ya. The Wheel of Fortune. Bagaimana kamu di mata lawan jenis ya? Roda keberuntungan berpihak kepada kamu, good fortune. Kamu tuh sekarang tuh nasibnya baik sih. Kamu mendapatkan keberlimpahan dari Tuhan ya. Wheel of Fortune ya, seperti takdir berpihak kepada kamu. Ada Leo di sini, Libra, Aquarius, Taurus, Scorpio, zodiak tambahan di sini, dan itu sih ya. Oke, aku ambil beberapa kartu di sini. Bagaimana kamu di mata lawan jenis sekarang? Bagaimana kamu di mata lawan jenis sekarang? Bagaimana kamu di mata lawan jenis sekarang? Oke. Bagaimana kamu di mata lawan jenis sekarang? Jiwa tua. Beberapa dari teman-teman ini, walaupun kamu masih kepala 2, kepala 3, tapi kamu pemikiran itu sangat bijaksana, sangat dewasa. Kamu seseorang jiwa tua ya, sangat bijak lah. Ini mungkin kamu ada keturunan dari leluhur kamu ya beberapa ya. Bagaimana kamu di mata lawan jenis sekarang? Ada perubahan sih dalam diri kamu. Mungkin sekarang kamu lebih berani untuk speak up, lebih berani untuk berbicara. Mungkin dulu kurang percaya diri, kurang yakin ya. Mungkin beberapa dari teman-teman menjadi seorang penasehat sekarang, mungkin menjadi seorang mentor kah, guru, dosen, mentor spiritual, seorang pengacara ya, karena kamu sekarang membicarakan kebenaran atau berani berbicara, pintar berbicara, atau pekerjaan kamu terkait communication, setiap hari berkomunikasi ya, seperti itu. Dan kamu di mata lawan jenis juga
mereka melihat juga ya, mungkin dulu kamu tuh polos, itu lucu. Sekarang kamu lebih, apa ya, cara bicara kamu sekarang lebih tajam. Apakah setajam silet kah? Cara bicara kamu lebih tajam, lebih detail, lebih to the point gitu ya, lebih tegas gitu ya, dan lebih cerdas gitu ya. Yang aku bilang ya, jiwa tua gitu ya. Pemikiran kamu sangat dewasa dan bijak dan tegas gitu ya. Apalagi bagaimana kamu di mata lawan jenis sekarang. Ya baru aja ngomong kebijaksanaan, kamu sangat bijak karena ini kamu di mata lawan jenis sekarang ya, dan mereka melihat kamu ada dog di sini. Kamu sangat, apa ya, sangat jujur orang ya, jujur demi hal-hal baik ya, nggak apa-apa. Kamu sangat jujur, kamu sangat berkomitmen dengan kehidupan kamu saat ini. Dan kamu di mata lawan jenis juga kamu sangat royal, kamu gak pelit ya, dan kamu sangat setia sih. Entah ini setia ini kan bermacam-macam ya, setia dalam hal apapun gitu ya teman-teman ya. Dan ada gambar burung hantu. Kamu di mata lawan jenis ya, mungkin beberapa dari teman-teman sangat intuisi atau intuisinya sangat tajam, penglihatan yang sangat tajam. Itu yang seorang jiwa tua ini tadi ya, pemikiran kamu sangat tajam, dan kamu di mata lawan jenis, terutama di mata seseorang dari masa lalu ini yang pernah memberikan pengkhianatan kepada kamu. Sekarang kamu Judas ya. Mungkin beberapa dari teman-teman, energi kamu saat ini mungkin kamu membatasi diri dari orang-orang, terutama kamu membatasi diri dari seseorang dari masa lalu gitu ya, atau siapapun si lawan jenis ini, entah ini mantan atau siapa, sahabat kamu, teman terdekat kamu. Mereka melihat kamu sekarang yang sangat judes, jutek, cuek. Kamu semakin cantik, semakin gemoy, semakin seksi, semakin manis kayak madu, ada madu. Tapi kamu kok judes ya, kamu kok cuek ya, cantik. Kalau kamu pria ya semakin tampan, semakin manis, kok pria itu judes ya. Itu. Entah kenapa kamu sekarang di sini. Mungkin kalian punya trauma-trauma di masa lalu, kenapa kalian membatasi diri, masang muka sejudes ini, sejutek ini, pasti ada alasannya. Karena dulu mereka melihat kamu itu periang, polos, lucu, kekanak-kanakan, childish, manja, humoris, ya seperti anak kecil, kok berubah menjadi sosok yang dewasa banget, jiwa tua banget, dimana kamu judes, jutek, nggak mau senyum. Apakah gigi kamu ompong semua ya? Bercanda ya. Ada ya, mereka dengan beberapa gambar ini kamu gak mau senyum. Yang dulu suka senyum, bahkan suka lucu gitu ya, suka ketawa. Tapi sekarang kok berubah drastis ya. Sejudes ini loh bro ya, sejutek ini loh bro. Kamu manis sayang, kok jutek sih? Mungkin dibilang seperti itu sih ya. Dan kamu di mata lawan jenis juga seperti kamu menutupi kesedihan sih ya. Kamu sejutek ini, sejudes ini ya, karena kamu lagi menyimpan kesedihan, mungkin kesedihan-kesedihan di masa lalu ya, yang kamu simpan sendiri. Dan ada kupu-kupu ya, di mata lawan jenis kamu cantik loh, kamu ganteng, kamu gemoy, kamu seksi. Tapi kenapa kamu sedih loh? Mungkin mereka mempertanyakan itu ya. Mungkin dari raut wajah kamu sedih ya, atau mungkin yang kamu upload di sosial mediamu banyak kesedihannya gitu ya, atau mereka melihat secara langsung ya bahwa kamu lagi sedih ya. Karena aku merasakan muka kalian ini kayak judes, cuek, datar, dan sedih. Entah kenapa komen di bawah, di mata lawan jenis kamu menyimpan kesedihan. Walaupun kamu di sini sudah bertransformasi total-totalan berbeda yang mereka kenal dulu, kamu benar-benar berubah, kamu benar healing total-totalan sekarang. Mungkin menjadi pribadi yang tertutup ya, pribadi yang jiwa tua gitu ya. Tapi ya itu cara Tuhan juga sih, cara semesta ya. Kamu jauhin dari orang-orang, membatasi diri, pasang muka sedatar ini, sejudes ini untuk melindungi diri kamu ya, atau untuk melindungi energi kamu saat ini. Tapi di mata lawan jenis
Ya kamu tetap seperti ini ya, terutama di mata seseorang dari masa lalu tadi. Ya, kamu tetap secantik ini, setampan ini, semanis ini. Ya mungkin perubahannya cuman karakter kamu, di mana kamu diam, judes, cuek ya, dan seperti kamu menyimpan kesedihan yang sangat dalam gitu. Seperti itu sih. Kenapa ya? Tapi mereka melihat kamu juga di sini ya, di balik kecantikan kamu, di balik ketampanan kamu ya, kamu tetap lucu sih ya, penyayang ya. Mungkin beberapa dari teman-teman punya keterikatan khusus dengan hewan peliharaan kamu, suka pelihara hewan, suka bercocok tanaman, suka tanam bunga, suka dengan anak-anak, atau punya keterikatan khusus dengan anak-anak, atau masih ada sifat childishnya kamu, sifat kekanak-kanakan kamu, tapi lebih ke judes ya maksudnya. Atau kamu tuh kadang ya, seperti aku bilang, kadang childish, kanak-kanakan, lucu, humoris kayak anak kecil gitu ya, kadang sejudas ini, secuek ini gitu ya. Dan mungkin orang-orang tuh bertanya-tanya, kamu tuh begitu misterius ya, hari ini kamu senyum, hari ini kamu lucu, besok judes, besok tidak mau bicara, besok kata-katanya tajam gitu ya. Siapakah kamu? Ini adalah aku. Ya seperti itu ya. Ini kamu di mata lawan jenis gitu ya. Kamu berubah-berubah seperti bunglon. Kamu bunglon? Bercanda ya, seperti itu ya. Oke, mungkin ada pesan 1-2 kartu pesan untuk kamu di sini. 1-2 kartu pesan untuk kamu, 1-2 kartu. Wow, teman-teman, Ace of Swords dan Ace of Cups muncul berbarengan. Pesan untuk kamu di sini, tetap mencintai diri kamu sendiri. Ya, karena beberapa dari teman-teman ini, entah kamu single mom, single dad, individual wanita bercerai, atau individual pria bercerai, atau pernah kamu masih single tapi kamu gagal dalam percintaan. Ya, cintai diri kamu sendiri dulu. Atau dalam waktu dekat ini, ya, ada seseorang yang menawarkan cinta, menawarkan komitmen kepada kamu, atau banyak sekali tawaran baik, tawaran pekerjaan, tawaran yang datang dalam hidup kalian ya. Itu teman-teman, tetap menjadi diri kamu sendiri dan mencintai diri. Sebelum aku mulai reading, 10 menitan mulai reading, dan aku ambil judul ini ya, intuisi aku berkata, ini pesan untuk para single di luar sana, terutama wanita. Single mom kah, wanita individual bercerai, atau masih single ya, ini pesan untuk kalian. Jangan gegabah memutuskan untuk cepat-cepat menikah jika masih belum klik dan ada yang mengganjal. Tunda saja dulu. Mungkin Tuhan akan mempersiapkan lelaki mapan yang beriman dan bertanggung jawab untukmu. Wahai para wanita yang sabar, menjaga diri kamu dan kehormatanmu, serta menghargai diri kamu sendiri. Ace of Cups yang nyambung. Tetaplah single dan terus upgrade kualitas diri kamu. Suatu saat Tuhan akan mempertemukan kamu dengan orang yang setara dan pantas mendampingi hidup kamu. Jika kamu selalu gagal dalam percintaan, gagal engagement, gagal lamaran, gagal wedding, gagal menikah, semuanya gagal, artinya tetap single dulu dan terus upgrade kualitas diri kamu, karena Tuhan akan mempersiapkan yang setara dan pantas mendampingi hidup kamu. Ya, itu pesan ya. Sebelum aku mulai reading ini, aku nangkap pesan itu. Dan kamu menjadi sosok yang tegas ya, sosok yang kuat dan punya pendirian yang kuat ya. Jangan bergantung kepada siapapun, bergantung kepada diri kamu sendiri, dan diutamakan bergantung semua apapun permasalahan dalam hidup kamu kepada Sang Pemilik hidup ini, Tuhan, gitu ya. Ini pesan untuk kalian di sini, terutama bagi teman-teman yang punya trauma-trauma di masalah percintaan, selalu gagal menikah, gagal dalam hubungan ya, apapun itu ya, ada cinta yang datang. Seperti yang aku bacakan tadi, aku udah baca tadi sepucuk surat ya, entah ini pesan dari jodohmu, pesan dari jodoh masa depan kamu, atau pesan dari semesta, pesan dari Tuhan untuk kamu, itu tadi ya. Ketika kamu sudah mencintai diri kamu sendiri di sini, jaga diri kamu
ya, menjaga diri kamu dan kehormatan kamu, serta menghargai diri kamu sendiri, serta mencintai diri kamu sendiri, maka cinta ini akan datang. Knight of Cups. Dan cinta ini ya cinta yang setara, yang pantas mendampingi hidupmu gitu. Yang selama ini ya nggak setara, kaleng-kaleng doang gitu ya. Ini Knight of Cups, Ace of Cups ya, seperti itu teman-teman ya. Mungkin ada komunikasi dari seseorang, ini orang dari masa lalu yang akan datang komunikasi dan menjadi versi terbaik dan ingin berkomitmen dengan kamu, atau ini benar-benar orang baru yang hadir dalam hidup kamu. Ya, itu. Knight of Cups dan Knight of Wands di sini ya. Seorang akan datang ya, mungkin 1 bulan dari sekarang, nggak mungkin 1 hari ya, atau sudah datang ya. 1 bulan, 10 bulan, 10 hari, 10 minggu ya. Ya, semoga lebih cepat ya. Dan aku melihat ada penyelesaian ketika kamu di sini menyelesaikan hubungan kamu saat ini, menyelesaikan karma leluhur, kutukan leluhur, atau menyelesaikan sesuatu kan mohon maaf salah bicara, menyelesaikan sesuatu yang tidak selaras dengan kehidupan kamu saat ini, maka sosok ini akan datang. Ya, mungkin terutama yang menyelesaikan, aku merasakan beberapa dari teman-teman ini pemikul karma leluhur atau kutukan leluhur ya. Ketika kamu menyelesaikan ini ya, maka cinta ini akan datang. Kamu akan bertemu dengan true love, cinta sejati, bertemu dengan ya seseorang yang sevibrasi, sefrekuensi dengan kalian, yang aku bilang setara dan pantas mendampingi hidup kalian ketika kalian mampu menyelesaikan. Zodiak tambahan ada Gemini, ada Pisces. Ya, Pisces. Ada Sagittarius ya di sini. Sembuhkan diri kamu dulu, mencintai diri kamu sendiri dulu ya. Maka cintanya akan datang. Entah ini orang baru atau orang lama ya. Menunggu, bukan menunggu berarti kita nggak usah bekerja. Menunggu seperti yang aku bilang, dan upgrade kualitas diri kamu gitu. Jangan menunggu kayak gini. Moga-moga ya bulan depan, moga-moga tahun ini. Jangan ada kata-kata moga-moga. Fokus ke prioritas kamu, fokus ke diri kamu, dan cintai diri kamu dulu. Titik. Itu yang terpenting dulu ya. Semoga ini bermanfaat. Aku akhiri, bantu aku like, komen yang positif tentunya, subscribe bagi teman-teman yang baru bergabung. Dadah.